Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba warzuqni fahma. Amin. Saya absen dulu. Masuk semua, Pak. Masuk semua ya? Ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Setelah kalian mengikuti pelajaran dari pelajaran 1 dari pagi dan sekarang, Pak Guru akan memberikan sebuah penyegaran. Ya, penyegaran bentuknya permainan. Siap? Sekarang berdiri. Bisa dimulai? Kata kuncinya apa? Pada suatu hari, Pak Tani berjalan-jalan ke sawah. Tiba-tiba Pak Tani melihat kura-kura berwarna kuning. Ya, sosok hewan itu berlari kencang akan menerkam kupat. Kupat itu ternyata diterkam kucing. Siapa yang kena? Ya, yang kena maju. Minggu lalu atau pertemuan lalu, Pak Guru sudah menjelaskan tentang isi kandungan surat At-Takasur. Ya, kandungan surat At-Takasur. Dari kandungan surat At-Takasur itu, adakah yang tahu kandungan pokoknya itu apa? Kandungan surat At-Takasur Tentang perilaku tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya. apa sih tujuan hidup dari manusia itu sebenarnya? Salat kepada Allah. Sholat kepada Allah, terus beribadah kepada Allah atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat surat At-Takasur itu jumlah ayatnya ada berapa? 8. Pinter. Ada 8. Surat At-Takasur diturunkan di kota mana? Disebut surat Makkiyah. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya masih sama, memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un ayat 107 dan At-Takasur ayat 100 urutan yang ke-102. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuannya adalah mengidentifikasi nilai-nilai positif sebagai hikmah yang terkandung dalam Quran surat At-Takasur tentang bermegah-megahan. Terus nanti juga yang kemarin belum maju hafalan, nanti ya sebagian ada beberapa yang belum maju hafalan, nanti supaya maju hafalan. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan gambar. Kita perhatikan gambar berikut. Jelas tidak gambarnya? Gambarnya ada wanita yang berbelanja ke mall. Gambar 1. Gambar 2 ada seseorang itu memberikan apa? Memberikan uang atau sedekah kepada pengemis. Coba dari gambar 1 itu kira-kira kalau dalam benak pikiran kalian bisa diceritakan ceritanya bagaimana kalau yang nomor 1?
Nomor 1 itu bermegah-megahan. Nah, yang kedua, ya, Sedang meminta uang. sedang meminta uang. Ada lagi? Memberi. Memberi uang. Ada lagi? Memberi rezeki. Ada lagi? Sedekah. Sedekah, atau bisa juga sebagai orang yang dermawan. Ada perlawanan antara gambar 1 dan gambar 2. Kalau gambar 1 itu merupakan orang yang bermegah-megahan, hidupnya boros, ya, suka ke mall. Kalau yang kedua mempunyai sifat yang dermawan, suka memberi. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 ini, ya, mari kita diskusikan. Seperti biasa, saya bagi kelompok 3, 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kalian diskusikan nilai-nilai positif apa yang ada dalam gambar 1 dan gambar 2. Ya, silakan bisa dibentuk kelompok. Pak Guru bagikan lembar untuk diskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dimulai sekarang. Ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Waktunya habis. Sudah selesai semua belum? Sudah selesai semua. Mari kita bahas bersama-sama, kita simpulkan bersama-sama. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam surat At-Takasur apa saja? Coba sebutkan. Tidak membanggakan harta yang dimiliki, memiliki pola hidup sederhana tapi bermartabat, tidak menjadikan harta kekayaan menjadi tujuan hidup. Ya. Jadi dari kelompok 1 ini menemukan nilai-nilai positif yang ada dalam kandungan, tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Walaupun kita kaya, tetapi kita memilih pola hidup yang sederhana tapi bermartabat. Ya, bisa diterima untuk hasil kelompok 1? Bisa. Ya, silakan duduk. Kelompok 2, coba. Kelompok 2. Ya. 1. Harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah SWT. 2. Bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Ya. Dalam mencari harta, dalam mencari rezeki itu mencari yang halal-halal saja, tidak korupsi. Nah, itu bisa diterima dari kelompok 2? Bisa. Setuju ya? Nah, sekarang yang terakhir kelompok 3. Bagaimana kesimpulannya? Menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib. Ya, ini sesuai dengan ayat yang ke-8. Jadi semua harta yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saja hartanya kita gunakan di dunia. Baik, saya rasa dari kelompok 1, 2 dan 3 itu sudah merujuk ke nilai-nilai positif yang mudah-mudahan dari nilai positif itu bisa kalian pedomani, kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kesimpulannya, kita memilih hidup sederhana walaupun kita kaya. Kita mencari rezeki yang halal-halal saja. Ada pertanyaan? Ya, baik. Mas, pertanyaannya apa? Kalau kita diberikan HP kepada orang, kalau kita
Oh ya. Kalau kita diberikan HP, handphone oleh orang tua, itu bermegah-megahan tidak? Ada yang jawab? Saya Pak. Oh ya, Mbak Amel. Apa Mbak Tidak Pak, jawabannya? asalkan digunakan untuk hal yang bermanfaat, contohnya untuk pembelajaran online. Oh iya. Tidak Pak, tidak bermegah-megahan karena itu sebuah kebutuhan. Asalkan digunakan untuk yang bermanfaat. Kalau untuk digunakan main game terus, itu boleh tidak? Tidak boleh. Sesekali saja lah kita main game, tapi kita lebih banyak HP itu digunakan untuk yang bermanfaat, seperti contoh menyelesaikan tugas dari bapak ibu guru, tugas-tugas online, pembelajaran online ketika aku di rumah, ya. Jadi tidak menjadi sebuah bermegah-megahan asalkan digunakan untuk yang bermanfaat. Ada lagi yang mau tanya? Untuk selanjutnya bisa dikumpulkan lembar diskusinya. Apakah sederhana, pola kesederhanaan perlu diterapkan dalam berbelanja? Mamanya kamu orang kaya. Oh, duitnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, dalam belanja, mumpung saya punya uang banyak, saya mau beli semua. Seperti itu atau tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Berarti walaupun kita memiliki uang banyak, kita menerapkan pola hidup sederhana. Sudah dapat soal semua? Sudah. Silakan dikerjakan. Farid Hanafi, hafal ya Mas? Ya. Silakan dari Ta'awudz Basmalah yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Naswa Nabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Baik. Selanjutnya yang terakhir Izatun Nafsiyah. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Sudah semua? Soalnya sudah semua belum? Sudah. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Anak-anak, dari awal hingga akhir Pak Guru sudah menyampaikan materi surat At-Takasur dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini yang terakhir. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya tentang belajar surat At-Takasur. Harapan Pak Guru kalian menjadi jiwa-jiwa yang mempunyai hidup sederhana dan dermawan, tidak menjadi orang yang suka bermegah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.